Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunia waddin wala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Jadi pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, salah satunya yaitu nikmat kesehatan, terutama buat saya, sehingga pada pagi hari ini saya dapat menyelesaikan tugas video saya terkait tugas UTS dari mata kuliah hukum pajak. Jadi sebelum saya memulai menyampaikan isi dari makalah saya terlebih dahulu memperkenalkan diri saya. Saya atas nama Wiyah Mela Astari dari Prodi PPKN kelas 6H dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram. Jadi di sini saya akan menjelaskan isi makalah saya terkait bagaimana upaya hukum dalam menyelesaikan sengketa pajak. Oke, jadi terlebih dahulu di sini saya akan menjelaskan terkait apa sih itu sengketa pajak. Jadi sengketa pajak ini adalah perselisihan antara wajib pajak, pemotongan atau pemungutan pajak serta penanggung pajak dengan pejabat pajak mengenai penerapan undang-undang tentang pajak. Jadi dalam pengertian ini yang berselisih yang dimaksud yang pertama yaitu wajib pajak dengan pejabat pajak, kemudian pemotong atau pemungut pajak dengan pejabat pajak, kemudian wajib pajak dengan pemotong atau pemungut pajak, kemudian yang terakhir yaitu penanggung pajak dengan pejabat pajak. Kemudian sengketa pajak ini digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu sengketa formal dan sengketa material. Jadi sengketa formal ini timbul apabila fiskus atau wajib pajak atau keduanya ini tidak memenuhi prosedur atau tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perpajakan dan Undang-Undang Pengadilan Pajak. Kemudian kalau sengketa material merupakan sengketa yang apabila terdapat perbedaan jumlah pajak yang terhutang, kelebihan pajak maupun kekurangan pajak. Kemudian selanjutnya yaitu di sini saya akan menjelaskan terkait apa saja sih penyebab timbulnya suatu sengketa pajak. Di sini ada 4 poin. Yang pertama yaitu adanya perbedaan dasar hukum yang digunakan, kemudian persepsi terhadap hukum yang berbeda. Kemudian yang ketiga yaitu adanya perselisihan terkait transaksi tertentu. Kemudian yang terakhir yaitu waktu dan tempat penyelesaian sengketa pajak. Kemudian selanjutnya yaitu waktu dan tempat penyelesaian sengketa pajak. Yang pertama, pada saat keberatan atau pada saat pembatalan keputusan. Jadi, pada saat keberatan, juri atau pembuat keputusan adalah fiskus sendiri sehingga baik secara teori maupun praktis di lapangan dapat diketahui kemungkinan untuk mendapat suatu kepuasan dan keadilan dari pihak lawan yang merangkap sebagai juri pemutus perkara itu adalah lebih kecil dibandingkan bila jurinya itu tidak merangkap sebagai pihak lawan. Kemudian yang kedua yaitu pada saat gugatan atau pada saat banding. Jadi, pengurusan sengketa pada peradilan pajak itu melibatkan pihak ketiga sebagai juri yaitu majelis hakim atau hakim tunggal yang sama sekali bebas dari pengaruh fiskus baik secara normatif maupun secara praktis. Kemudian di sini apa saja upaya hukum dalam penyelesaian sengketa pajak. Yang pertama yaitu keberatan. Jadi keberatan ini dapat diajukan oleh wajib pajak apabila wajib pajak itu tidak merasa puas atas penetapan pajak yang dilakukan oleh fiskus. Jadi adanya hak mengajukan keberatan membuat terjadinya keseimbangan antara wajib pajak dan fiskus serta menjamin wajib pajak terhindar dari derai kesewenangan suatu fiskus. Kemudian yang kedua yaitu wajib pajak juga bisa mengajukan banding. Jadi surat keputusan keberatan yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak untuk jenis pajak pusat maupun yang diterbitkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk itu disampaikan kepada wajib pajak untuk dilaksanakan sebagai mestinya. Apabila wajib pajak tidak setuju dengan isi surat keputusan keberatan yang diterimanya, ia memiliki hak untuk mengajukan banding kepada Badan Peradilan Pajak yang ditunjuk atau ditentukan oleh Undang-Undang Pajak. Kemudian yang ketiga yaitu gugatan dan juga sanggahan. Jadi gugatan ini pada umumnya diajukan wajib pajak yang merasa dirugikan atas tindakan fiskus dalam melakukan tindakan penagihan pajak terhadap wajib pajak maupun penanggung pajak. Jadi gugatan ini diatur secara hukum
dan tegas untuk melindungi kepentingan wajib pajak dari tindakan fiskus yang menurut wajib pajak tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang pajak yang berlaku. Jadi, hak wajib pajak untuk mengajukan gugatan ini diatur dalam UU KUHP untuk semua jenis pajak pusat. Kemudian selanjutnya, terdapat kendala-kendala dalam proses penyelesaian sengketa pajak. Yang pertama yaitu pengadilan pajak saat ini berlokasi di ibu kota negara, yaitu di Jakarta. Jadi sesuai dengan ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, penempatan pengadilan pajak hanya berada di Jakarta, tanpa ada kemungkinan membuka cabang di lokasi lain. Ini tidak sejalan dengan prinsip peradilan yang mengedepankan penyelesaian perkara yang sederhana, cepat, dan juga biaya yang efisien. Namun hal ini juga karena jumlah wajib pajak semakin meningkat dan tersebar di seluruh Indonesia. Jadi, meskipun pengadilan pajak berkedudukan resmi di Jakarta, ketua pengadilan juga berhak memiliki kewenangan untuk menentukan lokasi persidangan di tempat lain. Kemudian yang kedua, kendala lain yang menyebabkan penyelesaian sengketa pajak terhambat yaitu tidak ada keharusan bagi penggugat atau pemohon banding untuk hadir dalam sidang di pengadilan pajak. Namun akan tetapi, ketika penggugat atau pemohon banding tidak menghadiri persidangan, mereka mungkin merugikan diri sendiri. Kenapa? Hal ini karena pihak lawan, dalam hal ini fiskus atau aparat pajak, akan memiliki keleluasan untuk menjawab pertanyaan hakim dan menjelaskan fakta-fakta menurut versinya tanpa adanya penyangkalan dari penggugat atau pemohon banding. Kemudian yang terakhir yaitu salah satu masalah dalam proses penyelesaian sengketa pajak di pengadilan adalah terkait dengan ketentuan mengenai sanksi administrasi yang berupa denda sebesar 100%. Jadi, jika banding yang diajukan oleh wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, namun penerapan sanksi denda dalam tahap banding ini bertentangan dengan semangat Undang-Undang Pengadilan Pajak yang menekankan penyelesaian sengketa pajak yang adil, cepat, murah, dan juga sederhana. Hal ini juga tidak selaras dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang menuntut peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya yang efisien. Jadi, di sini saya sedikit ingin menyimpulkan terkait apa saja jenis upaya hukum yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan suatu sengketa. Jadi, di sini ada beberapa tahapan yang dapat kita lakukan ketika kita memiliki sengketa terkait dengan perpajakan. Yang pertama di sini ada terkait pembetulan yang diatur dengan pasal 16 UU KUHP, kemudian terkait keberatan yang diatur dalam pasal 26 KUHP, kemudian terkait pengurangan ataupun pembatalan yang diatur dalam pasal 36 UU KUHP, kemudian selanjutnya yaitu banding yang diatur dalam pasal 27 UU KUHP, kemudian yang terakhir yaitu gugatan yang dimana diatur dalam pasal 23 UU KUHP. Oke, jadi di sini saya ingin memberi contoh terkait pasal 16 UU KUHP terkait dengan pembetulan. Jadi misalnya dalam suatu perpajakan, wajib pajak ini memiliki kekeliruan atau mungkin salah penafsiran dari segi penetapan pajak yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak. Misalnya terkait salah hitung, salah tulis, atau mungkin kekeliruan dalam penetapan pajak. Jadi wajib pajak ini berhak mengajukan pembetulan kepada Dirjen Pajak terkait kesalahan-kesalahan tersebut. Itu terkait contoh pasal 16 KUHP terkait pembetulan. Jadi setelah mengajukan kekeliruan tersebut terkait salah hitung ataupun salah tulis, jadi diajukan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Namun di Dirjen Pajak tersebut akan menganalisis kesalahan atau kekeliruan yang diajukan oleh wajib pajak. Dan bila Dirjen Pajak menerima kekeliruan atau keberatan terkait kesalahan-kesalahan tersebut yang diajukan oleh wajib pajak, maka cukup selesai pada Dirjen Pajak. Jika Dirjen Pajak menerima untuk melakukan pembetulan terkait kesalahan-kesalahan tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu kasus terkait keberatan yang berujung pada banding. Jadi misalnya dalam suatu penetapan, Dirjen Pajak atau pihak perpajakan ini
menetapkan suatu ketentuan atau suatu peraturan terkait perpajakan. Contoh saja terkait dengan surat ketetapan pajak kurang bayar. Namun di sini wajib pajak merasa tidak terima dengan penetapan yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak tersebut, dan mungkin merasa salah penafsiran atau salah kekeliruan terkait penetapan tersebut. Jadi wajib pajak ini bisa mengajukan keberatan pada Dirjen Pajak terkait kekeliruan yang dirasakan. Jadi ketika keberatan tersebut disampaikan ke Dirjen Pajak, di sana Dirjen Pajak akan menganalisis keberatan yang diajukan oleh wajib pajak, dan di sana Dirjen Pajak juga berhak menolak. Wajib pajak juga berhak menolak keberatan yang diajukan oleh wajib pajak tersebut. Namun sebelum itu, Dirjen Pajak akan melakukan analisis terlebih dahulu terkait keberatan-keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. Namun, jika keberatan tersebut tidak diterima oleh wajib pajak, apabila keberatan tersebut tidak diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka wajib pajak bisa melakukan banding melalui pengadilan pajak. Dan di sana pengadilan pajak juga akan menganalisis terkait keberatan yang diajukan oleh wajib pajak terkait penetapan PSKP KB. Jadi apabila diterima oleh pengadilan pajak keberatan tersebut, maka cukup diselesaikan di pengadilan pajak. Namun jika pengadilan pajak tetap menolak untuk menerima banding dari wajib pajak, maka wajib pajak ini bisa melakukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terkait banding tersebut. Oke, baik, itu saja terkait contoh kasus terkait sengketa pajak. Jadi di sini saya ingin memberikan sedikit solusi terkait kasus yang sudah tadi saya sebutkan. Yang pertama, mulai dari si wajib pajak. Jadi kenapa wajib pajak tersebut tidak terima dengan penetapan yang diberikan oleh Dirjen Pajak terkait ketetapan pajak SKP KU KB tersebut? Jadi mungkin karena yang pertama, kurangnya sosialisasi, kurangnya pengetahuan, kemudian kurangnya pengetahuan juga terkait ilmu perpajakan. Jadi bisa saja hal-hal seperti faktor-faktor tersebut yang membuat si wajib pajak ini merasa keliru dalam penetapan pajak yang dilakukan oleh Dirjen Pajak atau yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Kemudian kalau solusi untuk otoritas pajaknya sendiri, karena mungkin tidak semua masyarakat Indonesia memiliki pengetahuan yang merata atau pendidikan yang merata terkait apapun, terutama tentang perpajakan. Jadi mungkin kurang memahami terkait bagaimana prosedur dalam penyelesaian suatu sengketa apabila terjadi kesalahan dalam perpajakan. Jadi solusinya mungkin menurut saya otoritas pajak ataupun pengadilan pajak dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa agar lebih mudah, lebih cepat, biaya terjangkau, dan juga efisien. Kemudian selanjutnya juga terkait lokasi pengadilan pajak yang hanya berlokasi di pusat atau di Jakarta. Jadi mungkin itu juga merupakan salah satu kendala ya dalam menyelesaikan suatu sengketa perpajakan, terutama bagi orang-orang yang mungkin berada jauh dari pusat kota gitu. Tapi memang harapannya karena tentang tempat penyelesaian sengketa pajaknya juga bisa ditetapkan oleh ketua pengadilan pajak. Misalnya dalam suatu desa, dalam suatu daerah ada orang yang memiliki sengketa terkait tentang pajak dan tidak memungkinkan untuk pergi ke pusat untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Jadi ketua pengadilan pajak ini juga memiliki hak dan wewenang yang diatur dalam undang-undang
untuk menentukan tempat penyelesaian sengketa pajak yang sesuai dengan lokasi atau tempat wajib pajak tersebut yang sedang mengalami sengketa pajak. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu persentase yang dapat saya sampaikan terkait dengan bagaimana upaya hukum terkait penyelesaian sengketa. Jadi apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe guys.